Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak bersama-sama mengikuti majelis ilmu ini. Pembahasan kita tentunya masih dalam pembahasan fiqhul usrah, fikih keluarga, di mana pada malam hari ini kita akan menjelaskan bab yang keempat, yaitu terkait dengan pembahasan talak. Jadi alhamdulillah pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang khulu, tentang khulu, salah satu bentuk perpisahan sepasang suami istri, di mana sang istri berkewajiban untuk memberikan sesuatu kepada suaminya agar suaminya itu menceraikannya. Itu namanya khulu. Nah, sekarang yang kita akan bahas pasangan daripada khulu itu adalah talak. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu talak, apa dalilnya disyariatkannya talak, dan apa hikmahnya. Para ulama kita mengatakan, atau dalam kitab ini dikatakan, ta'rifut talak, definisi talak. Talak itu apa? At-talaqu lughatan at-takhliyah. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, kata-kata talak, kata-kata talak itu artinya at-takhliyah, melepaskan. Melepaskan. Jadi itu secara bahasa berasal dari ungkapan dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Arab kalau orang Arab mengatakan talaqatin naqatu, talaqatin naqah, unta itu talakat, unta, an-naqa itu unta, talakat artinya ikatannya lepas. Jadi dalam bahasa Arab kalau dikatakan talak, seperti kalau mereka katakan talaqatin naqah, itu artinya unta itu lepas ikatannya. Itu secara bahasa. Adapun secara peristilahan syar'i, maka talak itu didefinisikan sebagai hallu qaidin nikahi au ba'dihi,
lepasnya ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagiannya. Ya. Jadi itu definisi talak secara istilah. Kalau tadi secara bahasa terlepas ikatan, at-takhliyah, lepas. Nah, dalam istilah syar'i yang dimaksud dengan talak itu adalah lepasnya atau terlepasnya ikatan pernikahan baik secara keseluruhan. Ya, jadi bisa saja talak itu terlepas kalau seseorang suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka seluruh ikatan pernikahannya itu otomatis sudah lepas. Tidak ada lagi hubungan antara laki-laki tersebut itu dengan wanita. Atau tidak secara keseluruhan, sebagiannya saja. Artinya ikatan itu masih ada, tapi sudah sebagiannya terlepas. Ya. Nah, bagaimana yang sebagian, bagaimana yang keseluruhan, nanti kita akan jelaskan dalam hukum-hukum yang terkait dengan masalah talak. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah definisi, di sini dikatakan man yasihhu talaquhu, siapa yang berhak untuk menjatuhkan talak. Ya, siapa yang berhak untuk menjatuhkan talak? Apakah setiap suami dengan kriteria tertentu itu berhak mentalak istrinya, atau ada kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu di mana meskipun dia berstatus suami tetapi dia tidak boleh untuk menjatuhkan talak. Nah, jadi dikatakan man yasihhu talaquhu. Maka dalam kitab ini dikatakan yasihhu iqa'at talaq minaz zawjil baligh al-aqil al-mumayyiz al-mukhtar alladhi ya'qiluhu aw min wakilihi. Ini secara umum. Jadi talak itu nanti sah ketika talak itu dijatuhkan oleh seorang suami, zauj, ya, suami al-balik yang sudah berusia balik, al-aqil yang berakal, waras, ya, al-mumayyiz yang sudah bisa membedakan, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, al-mukhtar, talaknya itu dijatuhkan dengan pilihan sendiri, bukan dipaksa. Mukhtar, ya, mukhtar, ya, maksudnya dia tidak berada dalam tekanan orang lain, ya, itu namanya mukhtar, ya, dia tidak terpaksa, dia tidak diancam, ya, tidak diancam, dan dia menjatuhkan talak itu dengan kesadaran pribadi, kesadaran yang berasal dari dirinya. Nah, itu namanya mukhtar. Ya. Alladhi ya'qiluhu, dan dia tahu betul bahwa talak ini seperti ini konsekuensinya. Nah, maka dalam kitab ini dikatakan atau au min wakilihi, atau kepada orang yang diwakilkan kepadanya untuk menjatuhkan talak. Jadi talak ini bisa diwakilkan kepada orang yang memenuhi kriteria yang telah kita sebutkan tadi.
Fala yaqa'u talaq ghair az-zawj. Maka kalau ada yang mentalak tapi bukan suami yang mentalak, sah enggak talaknya? Bukan suami dan bukan perwakilan dari suami. Umpamanya ada mertua laki-laki dari seorang wanita, dia tidak suka menantu perempuannya. Dia bilang, saya talak engkau. Sah enggak ini? Jatuh enggak talak? Tidak jatuh. Karena dia bukan berstatus suami. Atau perkataan seorang laki-laki, umpamanya ya, kan harus berstatus suami. Kalau ada seorang laki-laki, ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, kalau ada seorang laki-laki mengatakan, kalau saya menikah, maka wanita yang saya nikahi akan saya taat, wanita yang saya nikahi saya talak. Belum menikah. Tapi dia sudah katakan seperti itu. Wanita yang akan saya nikahi saya talak. Ini disebutkan oleh para ulama fikih. Ya, belum menikah sudah mentalak. Ya. Maka berdasarkan persyaratan ini, maka talaknya tidak, karena dia belum berstatus suami. Suami siapa? Nah, ya. Nah, ya. Nah, jadi yang pertama dia harus berstatus suami. Walas sabi, begitu pula kalau dia suami tapi masih kecil, belum balik. Belum balik. Maka ini tidak jatuh talaknya, tidak sah talaknya. Ataupun dia balik, balik status suami tapi tidak waras, majnun. Tidak waras. Itu juga tidak jatuh talaknya. Walas sakran. Kalau kita katakan tadi berakal, al-aqil, yang mengerti apa yang dia sebutkan. Walas sakran. Seseorang suami balik berakal tapi dalam kondisi mabuk. Sakran. Dia mabuk. Tidak ngerti apa yang dia bilang. Jatuh tidak talaknya? Meskipun sebagian para ulama ada yang mengatakan tetap jatuh talaknya. Hati-hati juga ini. Tapi pendapat yang kuat bahwa orang yang mabuk, kalau mabuknya itu menyebabkan dia kehilangan kesadaran, kehilangan akal, dia sudah tidak bisa membedakan ini siapa, kemudian terlontar kata-kata talak itu kepada istrinya, atau kata-kata talak itu keluar dari lisannya dalam kondisi mabuk, maka talaknya tidak sah. Walal mukrah, dan begitu pula orang yang berada dalam tekanan, dipaksa, diancam dengan ancaman yang benar-benar akan terjadi. Ada namanya ikrah mulji. Ancamannya itu kalau kita tidak lakukan, maka betul-betul apa yang dia ancamkan itu akan dia lakukan. Jadi dia bawa senjata betul ya, bukan main-mainan. Betul, dia todongkan di suaminya, kemudian dia katakan, ceraikan istrimu, kalau tidak saya dor. Atau kalau tidak saya bunuh anakmu.
atau macam-macam. Atau tidak, saya bakar rumahmu. Ya, ceraikan istrimu, kalau tidak saya bakar rumahmu. Atau macam-macam ancamannya. Dan kita tahu betul kalau kita tidak melakukannya, maka dia akan betul-betul melakukan apa yang dia ancamkan. Ya. Kan kita bisa tahu ini orang main-main atau cuma sekedar mengancam, dan kita tahu ada orang yang mengancam dan betul-betul dia tidak main-main dengan ancamannya. Maka dalam kondisi yang betul-betul kita sadar dan tahu bahwa ancamannya ini betul-betul akan dilakukan, maka apa? Maka ya, kalau orang mengucapkan kata talak pada saat itu dalam kondisi di bawah tekanan, maka kata talaknya tidak sah. Ya. Ya. Walal ghadban ghadaban syadidan la yadri ma'ahu ma yaqul. Dan begitu pula talak itu tidak sah jika keluar dari seseorang yang marah, tetapi kemarahannya itu sudah sangat memuncak. Marah itu kata para ulama ada 3 tingkatan. Awal marah, pertengahan marah, marah yang emosi yang sudah memuncak. Di awal marah kata para ulama sepakat jatuh talak. Jadi pada awal saat emosi pertama keluar, itu kan kita masih tahu apa yang kita bilang. Begitu pula pada kondisi pertengahan, sudah marah tapi masih kita sadar apa yang kita bilang. Marah kita sudah naik, ya. Tapi ada marah di sini katakan syadidan, marah tingkat tinggi, la yadri mimma ma'ahu ma yaqul. Dia sudah, perkataannya sudah tidak terkontrol lagi. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Karena emosinya sudah memuncak. Ya, sudah memuncak. Maka dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tiba-tiba terkeluar kata-kata talak. Jadi ini sama dengan orang yang mabuk tadi. Maka orang yang seperti ini kondisinya apa? Ketika dia mengucapkan talak, maka talaknya itu tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Makanya kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, ya, saya menjatuhkan talak sementara saya dalam keadaan emosi. Maka saya tanya dulu, emosinya bagaimana? Apa yang terjadi? Emosinya yang mana? Bagaimana emosinya? Harus dijelaskan, karena kita tidak bisa mengeluarkan hukum kalau tidak dijelaskan secara. Kalau dia sudah katakan tidak tahu apa yang saya bilang dan seterusnya, ya kita kan menghukumi yang zahir, ya, yang disampaikan kepada kita. Kalau dia dusta, dia yang tanggung itu. Ya, dia yang berdosa di hadapan Allah. Apalagi kalau talaknya sudah talak 3. Nah, jadi ya harus kita tahu ini talaknya emosinya sampai di mana. Karena tidak semua marah itu otomatis tidak jadi, tidak. Kalau masih di awal-awal marah, pertengahan marah, dia masih tahu apa yang dia katakan, dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan, meskipun marah tetap jatuh talak. Tapi yang dimaksud dengan orang yang marah yang disebutkan oleh para ulama, talakul ghadban, ya, ghadban itu orang yang emosi, orang yang marah, yang tidak sah talaknya, tidak jatuh talaknya adalah ketika dia sudah berada pada puncak kemarahan, di mana dia tidak mengetahui lagi apa yang dia ucapkan, ya, apa yang dia ucapkan. Ya. Maka hati-hati kalau kita ini berada dalam kondisi marah. Makanya alhamdulillah dalam syariat kita, orang yang marah itu ada tuntunannya.
Ya, ada tuntunannya. Paling minimal kalau kita sedang marah, sudah emosi, maka minimal apa? Tidak tahu, dia sudah tidak ingat lagi itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, paling minimal dia berganti posisi, dia rubah keadaannya, dia apa, atau dia cari hal yang lain yang mengalihkan kemarahannya. Ya. Ya, kalau dia sadar ya dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia pergi wudu. Ya, tapi ya yang paling minimal ganti posisi. Ya, jangan diperturutkan ya emosi itu. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian dalil pensyariatan talak. Ya, apa dalil pensyariatan talak? Hukum asalnya dalam pernikahan kita ini, di dalam syariat atau syariat kita menginginkan bahwa pernikahan itu berlangsung selamanya. Itu kan tujuan. Ya. Tujuan daripada pernikahan. Ya. Makanya tidak boleh ada pernikahan dibatasi dengan waktu. Nikah kontrak. Ya. Ya. Tidak ada itu nikah kontrak. Ya. Bahkan sebagian para ulama tidak membolehkan nikah dengan niat untuk mentah. Jadi dia nikahi wanita itu, tapi dalam hatinya dia berniat apa? Kalau sudah sampai 5 tahun saya talak. Boleh enggak itu? Ya, keabsahannya diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi yang paling kuat itu tidak boleh. Kenapa? Karena tujuan asal dari pernikahan itu selamanya. Selamanya. Istilahnya iya, sehidup semati. Masya Allah. Nah, ayo. Makanya para jamaah sekalian, syariat kita itu mensyariatkan segala hal, hukum-hukum yang sangat banyak, adab-adab yang sangat luar biasa, yang dengannya dapat menjaga keberlangsungan pernikahan itu dan bisa dipertahankan. Itu hukum asalnya. Ya, jadi ini hukum asal yang jangan kita ragu-ragu di dalamnya. Bahwa hukum asalnya syariat kita ini menjaga agar pernikahan itu bisa berlangsung dan tetap bertahan. Ya, itu hukum asalnya. Ya. Tapi ya dalam kenyataannya ya terkadang ada sebagian daripada adab, hak-hak dan kewajiban sepasang suami istri itu tidak dilaksanakan dengan baik. Akhirnya terjadi tanafur, ya. Fayaqa'ut tanafur bainahuma hatta la yabqa majalun lil islah. Jadi terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran di antara pasangan suami istri, dan kemudian setelah dicari, diusahakan, ternyata tidak menemukan solusi. Tidak ada solusinya. Tidak ada solusinya. Tidak ada. Sudah dicoba seperti ini, ternyata tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Diusahakan berbagai cara. Ya. Ternyata tidak berhasil. Tetap pertengkaran, perselisihan itu tetap ada. Ya, maka syariat kita ini adalah syariat yang manusiawi. Ingat, syariat Islam itu syariat yang manusiawi. Ya. Maka diberikanlah solusi bahwa ketika sudah tidak mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, tidak ada lagi solusi, maka solusi yang paling terakhir adalah apa? Talak, cerai, pisah. Ya, pisah. Itu pun nanti disyariatkan secara bertahap, ya, secara bertahap, ya. 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 Karena tidak mungkin
Ya, tidak mungkin Islam membenarkan sepasang suami istri tidak bisa lagi hidup bersama dan membiarkan percekcokan dan perselisihan itu terus menerus sampai salah satu keduanya meninggal dunia. Tidak mungkin syariat kita membenarkan solusi seperti itu. Ya. Ya. Tidak seperti sebagian agama lain. Ya. Ada agama itu kalau sudah mencerai ya sudah. Ya. Satu kali cerai, ada yang berlebih-lebihan, satu kali cerai ya sudah, tidak bisa lagi kembali, cerai. Makanya mereka lebih memilih hidup tanpa ikatan pernikahan daripada menikah karena khawatir cerai. Jangan, ini yang banyak dilakukan, ya. Jadi sebagian pasangan di barat itu lebih mending bukan membujat, hidup kumpul babi, ya. Ya, enggak mau saya bilang kumpul kebo, ya. Kerbau itu enak dimakan, ya, palu bahasa itu kan dari kerbau. Enggak mau saya bilang kumpul babi. Kalau babi kan biasa kumpul, dayus bahkan tidak punya perasaan cemburu. Ya. Jadi mereka kumpul seperti itu. Kenapa? Karena takut dengan yang namanya pernikahan. Karena kapan mereka menikah, kemudian satu kali cerai tidak bisa lagi kembali kepada wanita itu. Akhirnya mereka bilang kalau begitu kita hidup saja sama-sama, tapi jangan nikah dulu. Nanti kalau sudah enak, nyaman, terasa ini, bahkan sebagian sudah punya anak, barulah setelah itu menikah. Itu biasa kalau di barat. Dan kelihatannya sudah banyak yang mengikuti model seperti itu. Ada lagi yang berbeda. Ya, ada lagi yang berbeda. Ada lagi yang berlebih-lebihan. Berapa kali saja mentalak istrinya tetap bisa kembali. Maka syariat kita adalah syariat yang manusiawi. Ya. Diberikan solusi bahwa ketika tidak mendapatkan cara untuk menyatukan kembali pasangan suami istri itu, diberikan kesempatan untuk menceraikan. Itu pun secara bertahap, diberikan waktu. Kalau ternyata dua-duanya berpikir, oh kayaknya masih bisa kembali, jadi tidak langsung terputus. Ya, tidak langsung ikatan itu terputus. Diberikan kesempatan untuk ada namanya rujuk. Ya, dalam masa talak ada namanya rujuk. Jadi tidak langsung putus seperti yang tadi itu. Kalau yang tadi itu menikah satu kali talak, sudah putus selama-lamanya, tidak bisa kembali. Padahal kemungkinan dia masih sayang, masih cinta. Cuma terbawa emosi dan akhirnya terjadi cerai. Ya. Nah, apa dalil pensyariatan talak? Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "At-talaku marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan at-talaku marratan. Talak itu ada 2 kali. Ya, talak itu ada 2 kali. Talak yang 2 kali itu maksudnya talak yang dibolehkan bagi kita untuk rujuk. At-talaku marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Baik engkau memilih untuk mempertahankan pernikahan itu dengan cara yang baik, ya, au tasrihum bi ihsan, atau ternyata pilihannya melepaskan, tapi melepaskannya pun dengan cara yang terbaik. Nah, itu ya, Masya Allah, ayat ini patut untuk jadi renungan kita semua. Ya, kalaupun ternyata hubungan pernikahan itu harus diakhiri dengan perceraian,
Maka ingat ayat ini. Allah katakan, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali, fa imsakum bima'ruf, kalau engkau ingin mempertahankan, maka pertahankan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, kembali kepada apa yang baik yang selama ini telah digariskan di dalam syariat. Tapi kalau mau dilepaskan wanita itu, tasrihun bi ihsan, lepaskan juga dengan cara yang terbaik. Sebagaimana kita waktu melamar, ada orang yang melamar calon istrinya dengan cara yang arogan, ada. Dia datangi bapaknya wanita itu, dia bilang, nikahkan saya dengan putrimu. Ada yang bilang begitu? Hah? Ada yang arogan, yang datang sambil mengancam. Kan tidak ada. Pasti semua kita datang dengan cara yang saking baiknya, bukan kita yang datang, kita kirim utusan. Bahkan kalau kita punya apa istilahnya itu, manu, apalagi macam-macam ya, banyak prosesinya. Apa nama orang Makassar, apa namanya? Jangan, sama Bugis. Manu. Masya Allah, luar biasa. Kita datang dengan cara yang baik. Maka ketika dilepaskan, lepaskan juga dengan cara yang terbaik. Jangan ketika dilepaskan dengan dengan cara yang tidak baik. Nah, ini bertentangan dengan ayat. Nah, ini salah satu dalil bahwa talak itu adalah perkara yang disyariatkan, dibolehkan di dalam syariat kita ketika memang sudah tidak ada solusi yang lain. Kemudian dalam ayat yang lain, bahkan ada surah apa? Ada surah At-Talaq. Ada surah An-Nikah? Tidak ada. Yang ada surah At-Talaq. Saking pentingnya talak itu, ya, dan setiap kita ini harus mengetahui terkait dengan hukum talak. Maka ada namanya surah At-Talaq, ditujukan kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi, idza talaqtumun nisa, kalau engkau ingin mentalak istri-istrimu, fatalliquhunna, maka talaklah mereka pada masa. Jadi talak itu tidak bisa serampangan, ya, tidak bisa serampangan, tidak bisa setiap kali, ada fikihnya, ya. Wa fis sunnah, sudah masuk waktu ya. Wa fis sunnah hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar. Apa yang terjadi pada sahabat Abdullah Ibnu Umar, putra daripada Umar bin Khattab, yang membuat Umar bin Khattab marah, kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar ini radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Dia menceraikan istrinya sementara istrinya dalam kondisi haid, datang bulan. Ya? Datang bulan. Ya, nanti kita akan jelaskan ini termasuk talak bid'ah. Jadi bukan hanya ibadah yang bid'ah, ada juga talak bid'ah. Ya. Jadi hati-hati, ya. Ya, bisa saja kita ini sholat sesuai dengan sunnah, ketika mentalak, talaknya bid'ah. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mentalak istrinya dalam kondisi istrinya sementara haid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar. Umar datang, marah Umar kepada putranya, dan dia mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat Umar bin Khattab, ya, bapak dari Abdullah ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, liyuraji'ha, dia harus kembali kepada istrinya. Fa idza tahurat, kalau dia sudah suci, fa in sya'at falyutallikha, kalau dia mau
ketika suci itu baru dia ceraikan istrinya, ya. Jadi ya tidak sembarang. Jadi tapi hadis ini menjelaskan bahwa talak itu dibolehkan ketika dijatuhkan pada waktu dan kondisi dan cara yang tepat, ya. Dan para ulama berijma bolehnya talak itu, ya. Hikmah pensyariatannya tadi sudah kita jelaskan, ya, hikmahnya secara umum bahwa terkadang memang solusi yang terakhir dan tidak ada lagi solusi yang lain adalah pisah, ya. Jadi di antara hikmah disyariatkannya talak karena memang tidak bisa solusi itu hanya terus menyatukan pasangan suami istri itu juga tidak manusiawi, ya, tidak manusiawi. Ada memang yang memang mau diapakan pasti tidak akan baik. Sudah dicoba, bahkan ya dimusyawarahkan antar keluarga pun ternyata buntu. Sang suami tidak mau atau sang istri memang bersikeras tidak mau kembali kepada suaminya meskipun punya anak. Jadi tidak usah merasa heran kalau ada orang laki-laki pasangan suami istri sudah punya anak, bahkan sudah besar anak-anaknya. Kemudian setelah itu memilih untuk berpisah. Jangan dianggap itu aib. Maksudnya kalau memang tidak ada solusi selain itu, maka itu solusi yang dibenarkan di dalam. Masa kita mau menjelek-jelekkan apa yang dibolehkan dalam syariat? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali memang perceraiannya tersebut itu tidak sesuai dengan syariat, iya, tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau ternyata memang tidak ada solusi kecuali bercerai, maka apa? Maka iya, itu dibenarkan di dalam syariat. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita mencela apa yang dibolehkan dan dibenarkan di dalam syariat, ya, dalam syariat. Nah, itu hikmah pensyariatan daripada talak. Kemudian yang berikutnya, apa hukum talak? Ya. Hukum asalnya talak itu boleh, ya. Al aslu fit talaki an yakuna jaizan mubaha. Hukum asalnya boleh, mubah. Indad darurati wal hajati ilaihi. Ketika ada kondisi yang mengharuskan kita menjatuhkan talak atau ada keperluan, ada hajat untuk itu. Ya, seperti apa? Di sini dikatakan kasui khuluqil mar'ah, ketika wanita pasangan itu tidak memiliki akhlak yang baik, ya, tidak memiliki akhlak yang baik. Atau apa? Wasu'i isyratiha, dia tidak bisa menunaikan hak daripada suaminya atau sebaliknya, ya. Dan dimakruhkan ketika tidak ada hajat. Jadi hukum asalnya mubah, tapi bisa berubah menjadi makruh kalau tidak ada keperluan, ya. Kenapa? Karena hukum asalnya syariat kita ini harusnya menjaga pernikahan, jangan dibatalkan, jangan dilepaskan. Hukum asalnya, ya, pernikahan itu harus dijaga, maka tidak boleh dibatalkan atau dilepaskan dengan sebab-sebab yang tidak benar atau tanpa sebab sama sekali. Bahkan diancam, ya, seorang wanita ayyuma imra'atin talabat talakan bighairi ma ba'sin, ya, wanita yang meminta, ya, talak dari suaminya tanpa ada ba's, tanpa ada persoalan, tanpa ada masalah, ya, maka dikatakan diharamkan baginya mencium bau surga. Suaminya apa? Suaminya baik, akhlaknya baik, tidak ada celah pada suaminya, tidak ada, baik, semua
semua kewajibannya ditunaikan. Tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba minta cerai. Ya, minta cerai. Nah, maka istri yang seperti ini, nah, itu diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak. Jadi jangankan masuk surga, mencium, menghirup bau surga saja, itu tidak dia dapatkan. Nah, ya. Begitu pula suami menceraikan istrinya tanpa sebab. Istrinya baik, istrinya taat, istrinya, ya, masya Allah, ya, tidak ada hak-hak suaminya kecuali ditunaikan dengan baik oleh sang istri. Ya. Tanpa ada sebab diceraikan, itu juga, ya, tidak dibenarkan. Nah. Kemudian talak itu bisa berubah berstatus menjadi haram, seperti kalau dia menjatuhkan talak bid'ah yang nanti akan kita jelaskan. Ya. Waqad yakunu wajiban, bahkan talak itu bisa jadi wajib. Ya, jadi talak ini tidak satu hukumnya. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi wajib. Kama law alima bi fujuri zaujatihi wa tabayyana zinaha. Sudah jelas istrinya ini suka maksiat dan bahkan berzina. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Semoga Allah melindungi kita semua dan keluarga kita dari hal ini. Ya. Maka dalam kondisi itu tidak ada ampun. Ya, kata para ulama wajib baginya untuk menceraikan istrinya. Ya. Kalau dia masih tenang-tenang, aman, ini khawatir ini. Jangan sampai tidak punya rasa cemburu. Istrinya bermaksiat, istrinya berzina dengan laki-laki lain. Jangan sampai dia juga melakukan yang sama. Akhirnya dia merasa biasa saja dengan seperti itu, kan? Sesama dayus memang tidak punya apa? Tahu dayus? Dayus itu babi yang tidak punya apa? Perasaan cemburu. Babi itu kalau dia sudah berhubungan dengan betina babi, kemudian setelah dia berhubungan, betinanya dipakai lagi oleh pejantan babi yang lain, dia lihat-lihat, nggak ada masalah. Itu namanya dayus. Kalau ada manusia seperti itu, maka manusia bermental babi. Jadi kalau sudah jelas-jelas dia melakukan kemaksiatan, ya, jelas-jelas dia melakukan perzinahan, maka kata para ulama hukum asalnya wajib diceraikan. Ya, tidak boleh mempertahankan model istri seperti itu. Beda kalau kondisinya ini, mohon maaf ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, keluarga kita. Kalau umpamanya ada seorang wanita diperkosa, itu, ya, itu beda kasusnya. Ini berarti apa? Musibah, ya, itu musibah. Ya, ini beda. Kalau ini memang dia yang bejat, ya, wanitanya yang bejat, pelaku zina dan seterusnya. Ya. Maka di sini dikatakan li'alla yakuna dayyusan, supaya dia tidak jadi dayyus. Ya, tidak jadi dayyus, jangan jadi laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Ya. Ya. Wali'alla tulhaqu bihi waladan min ghairihi. Jangan sampai ternyata dia bermaksiat, berzina, akhirnya wanita itu istrinya itu hamil, akhirnya anaknya dinisbatkan kepada dirinya padahal bukan anaknya. Kan tidak boleh seperti itu. Maka konsekuensinya sangat besar. Ya. Begitu pula kalau istrinya tidak mau melaksanakan ajaran agama Islam yang prinsip. Contohnya apa? Disuruh sholat, dia tidak mau sholat. Ya. Disuruh pakai hijab, tidak mau pakai hijab. Ya. Disuruh apa lagi?
apalagi yang biasanya khusus wanita itu, ya disuruh puasa dia tidak puasa, padahal tidak haid, tidak apa. Maka dalam kondisi yang seperti itu wajib hukum, sudah dinasihati, sudah diberikan peringatan, sudah berbagai cara, ternyata tidak berhasil, maka wajib hukumnya dia apa? Dia menceraikan istrinya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Tadi ya, ini bukan berarti kalau suaminya yang melakukan itu, ya, justru kalau suaminya yang melakukan, wajib istrinya untuk apa? Meminta cerai. Kalau tidak, kembalikan maharnya, minta khulu. Ya, minta khulu. Kalau tidak mau, datang ke pengadilan, minta hakim yang menjatuhkan cerai. Tidak mungkin seorang wanita yang istiqamah, ya, yang istiqamah mau berhubungan dengan laki-laki yang dia tahu dia tidak sholat laki-laki. Bagaimana mungkin? Jadi berlaku hal ini kepada suami dan istri. Sudah azan ya? Iya, saya cuma bertanya, sudah azan. Belum kasih kesempatan bertanya. Masya Allah. Iya. Oke. Masya Allah. Jadi saya kira cukup ya. Jadi status talak itu hukumnya apa? Tidak tetap. Hukum asalnya boleh, mubah. Tapi dia bisa berubah menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh, ya, bisa juga menjadi sunnah, bisa menjadi sunnah. Ya. Wallahu taala alam. Saya kira sebenarnya masih mau disambung, tapi sudah ada yang mau bertanya. Kita kasih kesempatan yang mau bertanya. Silakan. Sebelum kita tutup majelis kita ini. Iya, silakan. Iya, Masya Allah. Kalau berbicara masalah perceraian Ustaz, kalau di dua ini 15% per tahun perceraian, berarti rata-rata lebih 1.000 per tahun. Innalillah. Dua saja. Saya pernah bertanya kepada peneliti agama di agama, baru bulan 1 sudah jatuh 300. Luar biasa. Iya, bagaimana 300 apa? 300 seluruh goa. Satu bulan di seluruh goa. Atau satu kecamatan? Seluruh goa. Saya kira satu kecamatan. Yang sama dalam Ustaz begini. Ada satu kejadian di Balanda yang dihadiri oleh Budi Dr. Paka. Pernikahan yang diwakilkan Pak Ustaz. Iya. Begini, saya mewakili, saya terimakan nikahnya, ya, misalnya Samsia ini dengan laki-lakinya, karena laki-laki ini berada di Amerika, hadir menjadi penghuni. Saya juga baru dapatkan itu setelah viral di media sosial, terjadi di Kalikuas tadi. Apakah ini dalilnya sah? Ya, karena bukan laki-laki ini yang menerima, tapi temannya yang menerima. Jadi akadnya ijab kabulnya temannya. Iya. Saya terimakan nikahnya. Iya. Dia sebutkan ini antara kedua. Iya. Memang di DPR itu Ustaz ada di tertulis diwakilkan, bisa ada di DPR. Yang pertama. Yang kedua, ada satu peristiwa permasalahan Ustaz yang ini sangat mengganggu hati saya. Pernah saya di Botswana, saya baru mau menjulurkan tangan saya untuk menikahkan, baru mau memegang jari. Terdengar bisikan telinga saya, perempuan ini hamil. Jadi saya mau tinggalkan lokasi Ustaz, berkelahi orang dalam kata-kata saya tidak menginginkan karena dia hamil, berkelahi orang. Jadi memang menjelaskan ini Ustaz gampang, tapi ketika kita di lapangan susah. Ini kasus kasus. Jadi dengan terpaksa Ustaz saya yakin. Ini yang kasus pertama. Kasus kedua, nanti selesai menikahkan baru saya tahu dia hamil. Kenapa? Saya sendiri wajar di rumah. Kenapa orang ini baru 1 minggu saya nikah besar perutnya? Saya kasih tahu Pak Imam.
Mesti Ustaz memang ya, dan sebagian di Departemen Agama memperbolehkan, karena ada pendapat dari ulama Malaysia memperbolehkan menikahkan orang yang sudah. Ya. Jadi Ustaz, apakah saya tidak berguru saya ini? Iya. Kalau saya tinggalkan pasti berkelahi. Ini saya kira status sementara dulu aja dulu. Iya. Masih banyak Masyaallah. kasus, masih banyak kasus yang terjadi di Departemen Agama khususnya di KUA yang tidak sempat dijelaskan di ulama-ulama kita di Ustaz. Banyak. Masya Allah. Ya, jadi ini sejak hari ini cuma dua saya akan. Masya Allah. Ya. Berarti masih banyak sebenarnya. Yang muncul cuma dua. Pertama dibolehkan dalam pernikahan itu diadakan perwakilan, boleh secara hukum, ya, boleh secara hukum. Karena bab nikah itu di dalamnya, jadi semua kaitannya dengan urusan sesama manusia, ya, hukum asalnya boleh diwakilkan. Perkara-perkara yang di dalamnya hubungan antar sesama manusia, dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan. Kita mau jual beli, tidak mesti kita yang mau membeli itu yang hadir. Bisa kita wakilkan kepada orang. Tolong Anda menjadi wakil saya untuk membeli itu. Begitu pula yang lainnya. Jadi hubungan antar sesama manusia. Beda dengan ibadah. Ibadah itu secara umum tidak boleh diwakilkan kecuali beberapa ibadah. Ya, kecuali beberapa ibadah seperti ibadah haji. Ibadah haji itu boleh diwakilkan ketika orang yang mau berhaji itu tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji karena fisiknya sudah tidak mampu. Dia mampu secara finansial, tapi fisiknya sudah tidak mampu. Ya, fisiknya tidak mampu. Maka kata para ulama, boleh diwakilkan. Tapi secara umum tidak boleh. Wakilkan Kak dulu pergi sholat 5 waktu. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Wakilkan saya puasa. Saya bayar kok. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Zakat karena berkaitan dengan harta boleh di pembayarannya boleh diwakilkan kepada orang lain. Tapi selebihnya ibadah-ibadah itu tidak boleh diwakilkan. Nah, kaitannya dengan hubungan sama manusia ini boleh diwakilkan. Jadi hukum asalnya boleh selama yang mewakilkan dan diwakilkan itu jelas siapa orangnya. Ya? Jelas siapa orangnya, siapa yang kita wakili dan siapa yang mewakilkan.